Gerakan Demokrasi Mahasiswa 1998 lalu berhasil mengamandemen Undang-Undang 1945, salah satunya tentang pemilihan presiden secara langsung dan demokratis. Akhirnya, tahun 2004, Indonesia pertama kali rakyat Indonesia mampu melakukan pemilihan presiden secara langsung dan demokratis. Perjalanan pemilu sekarang ini adalah buah hasil perjuangan mahasiswa. Kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi faktanya masih rendah. Rendahnya kesadaran tersebut salah satu pemicunya adalah kurangnya pengetahuan rakyat mengenai demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu. Suksesnya penyelenggara pemilu dan pemilihan bukan hanya dari penyelenggara saja, tapi banyak pihak yang berperan besar, salah satunya adalah peran dari peserta SKPP angkatan 2021. Selamat datang Dini. Iya bang, Apa kabar? alhamdulillah baik bang. Dini Astraneka. Astarina bang, Rina. Rina. Kirain AstraZeneca tadi. Kayak nama nama vaksin. Gimana hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat, sudah Bang. vaksin tapi belum? Sudah dong. 1, 2, Satu. 1. Yang kedua belum ya? Yang kedua belum Yang kedua- keluar jadwalnya. Oh, belum keluar Iya. jadwalnya. Oke, mudah-mudahan kita sehat semuanya ya. Oke. Hari ini saya kedatangan alumni atau masih peserta nggak sih ya? Alumni ya? Alumni bang. Alumni SKPP Sekolah Kadar Pengawasan Angkatan 2021. Gitu ya? Iya. Itu pengetahuan saya itu ada jenjangnya. Ada 3 jenjang ya. Iya. Ada dasar, ada menengah, dan lanjutan. Iya. Kamu nih sudah di mana nih? Kalau saya sudah masuk ke tingkatan menengah bang. Tingkatan Menengah. menengah. Berarti sudah melewati dasar dong ya? Sudah dong. Oke, coba ceritain dong apa aja yang dialami waktu dari dasar sampai ke tingkat menengah. Jadi terkait masalah sekolah kadar pengawas partisipatif ini kan kemarin memang menjadi inovasi terbaru dari Badan Pengawas Pemilu yang mana di sini dibagi menjadi 3 jenjang. Yang pertama itu tingkatan dasar, kedua tingkatan menengah, dan ketiga tingkatan lanjutan. Nah, alhamdulillahnya kami dari beberapa wilayah khususnya di Kalimantan Timur itu awalnya mengikuti tingkatan dasar sebanyak 75 peserta. 75% dari seluruh Kalimantan Timur Dari atau seluruh Kalimantan Timur. seluruh Kalimantan Timur terus? Kemudian masuk lagi ke tingkatan menengah. Nah, tingkatan menengah ini adalah memilih 5 terbaik dari SKPP dasar sebelumnya. Se-Kalimantan Timur juga? Setiap wilayah. Setiap wilayah, Iya. maksudnya setiap kabupaten kota mungkin Iya. ya? Nah, berarti Samarinda ini termasuk yang 5 orang perwakilan dari dasar Iya. ke menengah ya? Menengah. Siapa aja, boleh sebutin tak? Yang pertama itu ada Habibi, Ha-ha. kedua ada Arifin, ketiga ada Muhammad Izzatullah, sama yang ketiga ada yang keempat Husnul Homsatun. Termasuk dirimu, Iya. yang kelima gitu ya? Yang kelima. Oke, itu dasarnya mereka nih semuanya backgroundnya apa? Mahasiswa semua atau gimana nih? Backgroundnya tuh mahasiswa semua. Mahasiswa semua Iya. ya? Berarti pemuda yang berkreatif Iya. semua. Oke, terus hal apa aja yang kamu dapatkan selama dari dasar sampai ke menengah? Jadi kalau misalkan di SKPP, khususnya kita bagi para pemuda-pemuda yang ibaratnya menjadi pengawal demokrasi nih ceritanya. Apa yang kita dapatkan di SKPP itu selain dari pemahaman terkait teori-teori tahapan kepemiluan, pasti kita mendapatkan relasi-relasi baru dan teman-teman baru. Relasi itu Iya. relasi itu berarti ada konteks-konteks yang berbeda ya. Iya. Artinya maksudnya relasi ini kenalan gitu ya, korelasi jadi kan ada namanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Iya. Gitu berarti. Jadi setiap daerah ini ada masing-masing Iya. gitu ya. Jadi sudah saling kenal gitu ya. Oke, lanjut gimana lagi? Nah, teman-teman ini sebenarnya bagaimana kita di forum itu sebenarnya semuanya humble. Kita semua di peserta. Jadi adanya saling mengenal, kemudian kita bangun sharing, diskusi terkait kepengawasan tahapan pemilu, pokoknya seru lah di dalam sana. Berarti ini semua terkait dengan kepemiluan Iya. ya. Mulai dari dasar-dasarnya, memang tuh dari dasarnya sampai ke teknisnya mungkin gitu ya, Iya. yang kalian pelajarin di sana. Iya. Terus narasumbernya dari mana nih? Narasumbernya itu dari komisioner-komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Oh gitu. Iya. Mereka ngebawaannya materinya sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu Iya. ya. Terus hal apa saja yang kamu dapat di sana selain daripada relasi tadi?
Hal apa saja misalnya dari pengalaman materinya ada yang unik kah atau ada yang menarik kah atau yang ada yang seperti apa gitu? Kalau terkait materinya sebenarnya kan ibaratnya kita nih berbeda background nih. Mm-mm. Apalagi saya sebagai mahasiswa juga yang awalnya terjun dari masyarakat, terjun juga nanti ke masyarakat. Mm-mm. Nah, kalau misalkan terkait pemahaman kepemiluan pasti ini kan beda-beda tuh. Mm-mm. Tergantung dari backgroundnya seberapa paham sih kepemiluan tersebut. Nah, seperti saya misalkan saya dari hukum. Terkait masalah materi hukum itu sebenarnya sudah kita dapatkan di bangku perkuliahan. Nah, kemudian diperdalam lagi, oh ternyata sebegitu penting sih hukum di kepemiluan itu. Berarti oh iya, kamu nih lagi habis sidang ya? Iya. Sidang skripsi kemarin ya? Judulnya apa tuh? Judulnya itu Peran Bawaslu dalam Mengawasi Wih, Keterlibatan Anak. keren. Ya selamat ya. Kampanye. Semoga nanti sampai di jenjang wisuda ya. Amin, amin. Dilancarkan semuanya ya. Amin. Jadi berarti sudah menguasain semua berarti materinya dong. Insya Allah. Oke. Aku mau nanya lagi nih. Jadi kan terkait dengan materinya, terkait dengan relasi, koneksi, ya kan. Terus ada hal yang berkesan nggak selama kalian mengikuti SKPP dari tingkat dasar sampai ke tingkat menengah kemarin di Balikpapan ya kalau nggak salah ya? Iya, Benar ya? Di Balikpapan. Terus hal yang mengesankan di mananya? Yang mengesankan itu apa buat dirimu? Yang sehingga ada kayak memorial yang pengen lagi sih nanti di tahun depan gitu loh. Kalau hal yang paling berkesan menurut saya itu dinamika dalam forumnya sih. Dinamika dalam forum. Berarti ada yang pro, ada yang kontra. Iya. Lu nya pro atau yang kontra nih? Tergantung dari konsep pembahasan ini, Bang. Oh gitu ya? Iya. Oh gitu, Karena kan oke. setiap pemateri itu beda-beda nih. Muatan materinya. Nah, nanti di dalam forum tersebut kita dibagi antara pro dan kontra. Oh gitu. Iya. Nah, misalkan nih di sudut kanan ada yang pro terkait kepemiluan. Kepemiluan ini kan kita berbicara masalah kedaulatan rakyat nih. Kedaulatan rakyat. Berarti juga berbicara demokrasi. Demokrasi ya. Oke, lanjut. Nah, ada juga di sudut kiri yang membahas tentang kontra terkait masalah demokrasi kita pada hari ini. Karena apa? Idealnya demokrasi pasti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, lanjut. Nanti kita bahas di selanjutnya ya. Lanjut terus, apa lagi yang mengesankan buat diri kamu nih? Kemudian yang mengesankan yang kedua itu kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang ibaratnya kita belum tentu kita bisa ketemu di forum-forum selanjutnya lagi. Gitu ya? Iya. Tapi kan bisa ketemu di luaran forum dong? Bisa, tapi kan ini kan beda wilayah, Bang. Beda wilayah ya? Iya, jadi konteks pertemuannya tuh agak... Tapi kan ada yang mengatakan gini, jaraklah bukanlah sesuatu yang masalah buat kita pertemukan. Kan gitu? Betul. Betul nggak sih? Iya. Iya, tapi bukan berarti jarak itu bukan berarti halangan dong ya kan? Iya. Iya, oke. Nah, terus nih, kalau setiap tadi sudah menghasilkan dan kesanmu terhadap pelaksanaan SKPP itu. Ini kan berarti kalian itu mengimplementasikan hasil apa yang kalian dapatkan di SKPP selama dari dasar sampai tingkat menengah. Terus rencana tindak lanjutnya teman-teman SKPP ini kan gimana? Terkait masalah rencana tindak lanjutnya, ibaratnya kita kemarin sudah dibekali nih terkait masalah teori dan pemahaman tentang kepemiluan dan kepengawasan terkait kepemiluan tersebut. Nah, tindak lanjutnya bagaimana kita pada saat di lapangan kita dapat memberikan ibaratnya dukungan persuasif kepada para masyarakat. Dukungan persuasif ya, dalam bentuk? Misalkan sosialisasi. Terus? Kemudian kedua, kita harus membangun kedekatan emosional kepada masyarakat. Karena tanda kutip masyarakat awam mungkin lebih apatis kepada kepemiluan itu sendiri. Masyarakat awam apatis terhadap kepemiluan. Menarik sih untuk dibahas terkait masyarakat yang apatis ini. Tapi oke lah, kita nanti di belakang di scene selanjutnya ya kita bahas itu terkait dengan apatis. So, setelah nanti sosialisasi dan yang lain-lainnya, berarti ada tindak lanjut yang di teman-teman SKPP akan lakukan ya untuk ditindaklanjuti. Tadi kan sudah kita berbicara tentang rencana tindak lanjutnya teman-teman SKPP nih. Berarti kan ada materi-materi yang kamu disampaikan kepada
kalian ya daripada narasumber dan fasilitator yang ada kemarin. Terus gini, eh, aku mencoba memberikan pertanyaan sama kamu terkait apa sih yang sudah kamu dapat. Mudah-mudahan bisa dijawab ya kan? Penyelenggara pemilu atau pemilihan itu siapa saja sih? Penyelenggara pemilihan itu ada 3. Ada siapa aja itu? Ada KPU atau Komisi Pemilihan Umum, kemudian ada Badan Pengawas Pemilu, kemudian ada DKPP. DKPP berarti ada 3 penyelenggara ya. Iya. Terus fungsinya masing-masing tahu nggak kira-kira? Kalau fungsi secara umumnya yang pertama, kalau KPU itu berbicara masalah lembaga yang bergerak untuk teknis tahapan pemilu. Teknis tahapan pemilu. Terus? Kemudian Bawaslu itu bergerak sebagaimana badan pengawas. Berarti dia mengawasi si penyelenggara teknis tadi gitu ya. Terus di DKPP ini ngapain dia nih? Kalau DKPP itu lembaga yang bergerak di pelaksanaan kode etik. Kode etik. Artinya yang diberikan kode etik punishment terhadap siapa nih? KPU dan Bawaslu. Penyelenggaranya berarti komisioner-komisionernya itu ya. Itu bisa dikenakan kode etik apabila dia melanggar daripada undang-undang tersebut. Atau yang sudah diamanahkan sama mereka gitu. Berarti berbicara integritas dong ya kan? Harus dong. Berarti oke ya. Terus kita tahu pemilu itu apa, pemilihan itu apa, ya kan? Fungsinya. Kalau fungsi terkait pemilu dan pemilihan, yang paling utama harus kita ketahui adalah salah satu kegiatan atau program untuk mengawal demokrasi. Program untuk mengawal demokrasi. Itu mengawalnya seperti gimana nih? Jadi pakai polisi atau gimana tuh? Terus gimana? Jadi kalau misalkan berbicara masalah pemilu dan pemilihan, pemilu ini kan pemilihan umum. Nah, di mana pemilihan umum ini merupakan salah satu wadah masyarakat untuk menunjuk siapa sih wakil-wakil rakyat yang akan menjadi pemimpinnya ke depan. Menjadi wakil rakyatnya gitu. Misalnya gini, pemilu itu kan di pemilu itu ada pemilihan presiden dan wakil presiden dan legislatif ya. Terus di pemilihan itu ada kepala daerah. Oke. Terus mengapa sih masyarakat itu harus terlibat dalam pengawasan pemilu? Jadi kenapa masyarakat harus terlibat dalam kepengawasan pemilu? Perlu kita ketahui bahwasanya di sini adanya masyarakat itu bukan hanya terbatas pada penggunaan hak pilihnya. Nah, pentingnya kenapa harus ada pengawasan agar ada yang mengontrol jalannya demokrasi tersebut. Tapi kan sudah ada Bawaslu. Tapi kan Bawaslu bisa dikatakan ketika tidak bekerja sama dengan masyarakat, mereka tidak bisa maksimal dan menjalankan perannya. Berarti artinya gini, Bawaslu harus bisa berkolaborasi dengan masyarakatnya melalui teman-teman SKPP gitu maksudnya kali ya. Oh gitu. Jadi berarti ada peran masyarakat juga yang dibutuhkan oleh Bawaslu terhadap pengawasan pemilu ini. Terus kalau misalnya masyarakat ini sudah istilahnya ikut berperan di dalam pengawasan pemilu, tentu ada resiko dong. Iya. Ya kan, keterlibatan masyarakat itu gimana tanggapan? Kalau terkait masalah keterlibatan masyarakat, ini kan ada pro dan kontra nih sebenarnya keterlibatan masyarakat. Yang pro dulu deh. Ke pengawasan. Yang pronya, masyarakat turut andil mengawal demokrasi tersebut. Itu yang pronya. Nah, yang kontranya, kenapa masyarakat kurang terlibat atau ibaratnya apatis dalam kepengawasan pemilu? Karena dalam konteks perlindungan hukum terhadap pelapor itu masih kurang. Artinya gini, saya cuma menganalisa ya apa yang dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap pelapor berarti ada ketakutan masyarakat atas kejadian atau dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat meskipun yang dilakukan oleh peserta pemilu gitu kan atau tim suksesnya. Apa sih kenapa ya kok bisa takut gitu? Kan dilindungi undang-undang, ada perlindungan saksi, kan ada polisi juga gitu loh. Kenapa bisa takut sih? Mungkin karena kenapa ketakutan itu muncul? Ya, kita bisa lihat masyarakat ini banyak. Nah, tidak mungkin juga setiap lembaga itu
bisa mengawasi keseluruhan dari masyarakat tersebut tanpa adanya laporan yang masuk. Betul. Jadi ibaratnya lembaga-lembaga yang berwenang dalam hukum, misalkan dalam menjalankan hukum tersebut, mereka baru bisa bertindak ketika ada laporan yang masuk. Oh gitu. Iya, Berarti kan gini, artinya gini, Bawaslu sekali lagi nih tetap berkolaborasi Iya. dengan masyarakat itu ya. Cuma yang kita khawatirkan di sini karena ada ketakutan masyarakat Masyarakat. terhadap dia yang dilaporkan kan gitu. Lain halnya kalau misalnya sama berlawanan pendukung ya, Iya. misalnya si peserta pemilu A dan B, habis itu bisa melaporkan satu sama lain. Tapi kalau misalnya yang masyarakat yang awam, itu ada ketakutan tersendiri gitu ya. Jadi gini Bang, kalau masyarakat itu kenapa mungkin bisa muncul ketakutan karena mungkin adanya intimidasi dari berbagai pihak. Nah itu dia tuh. Nah, itu yang menjadi tanda kutip sebenarnya. Berarti menjadi suatu tantangan tersendiri dong ya. Iya. Bagi lembaga-lembaga pengawas maupun penyelenggara pemilihan pemilu gitu kan ya. Termasuk dirimu juga dong menjadi menjadi tantangan sendiri. Iya. Bagaimana meyakinkan masyarakat itu bisa melaporkan. Tapi ada loh istilahnya kalau di Bawaslu ini ada sesuatu hal yang bisa dilaporkan atau informasi awal disampaikan itu melalui aplikasi tanpa diketahui orangnya. Aplikasi Gowaslu ya? Wah, Bawaslu. Itu tahu ini ya kan. Gitu. Oke. Apa bentuk partisipasi masa pengawasan yang harus dilakukan masyarakat? Bentuknya ya, partisipasinya dalam bentuk pengawasannya itu dia tuh harusnya bagaimana baiknya? Kalau bentuk partisipasi masyarakat secara sederhana mungkin masyarakat bisa melakukan face to face atau ibaratnya sharing diskusi di satu kelompok tertentu. Nah, itu menjadi salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk menarik minat melakukan pengawasan partisipatif tersebut. Karena apa? Kita bisa ketahui bahwasanya terkait masalah teori kepemiluan itu bisa kita dapat di forum-forum tertentu. Tapi terkait masalah sosialisasinya secara langsung di lapangan, itu kita harus memiliki kedekatan secara langsung kepada masyarakat itu. Berarti ada kedekatan yang harmonis ya Iya. dan humanis gitu ya. Biar saling dekat Iya, gitu iya. maksudnya gitu kan. Oke. Nah ini, Din, ada titipan pertanyaan dari teman-teman di luaran sana. Dia mengatakan begini. Kesuksesan pesta demokrasi apakah diukur dari tingkat partisipasinya ataukah ada hal yang lain yang menjadi tolak ukur suksesnya pergelaran pesta demokrasi khususnya di Kota Samarinda? Kalau terkait kesuksesan kepemiluan di Kota Samarinda, mungkin ini sih Bang. Yang paling diutamakan adalah partisipasi masyarakatnya. Karena apa? Kalau misalkan masyarakat di sini tidak bergerak, maka itu akan berdampak ke depannya. Seperti apa? Ketika misalkan nih masyarakat dihadapkan dalam satu pilihan. Terus? Nah, mereka berdiri di tengah-tengah tanpa menentukan pilihan. Itu kan menjadi suatu hal yang ibaratnya kita tidak tahu nih kita mau kemana nantinya. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalkan di kepemiluan khususnya kepengawasan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya terfokus pada penggunaan hak pilihnya, tapi harus ibaratnya apa ya? Ikut mengawasi secara langsung proses demokrasi Iya, tersebut gitu proses ya. demokrasi tersebut. Sebagai bentuk penegakan Penegakan demokrasi. demokrasi. Gitu ya. Iya. Oke, benar ya. Bagaimana teman-teman SKPP menyikapi adanya kelompok masyarakat yang apatis? Jadi untuk menyikapi kelompok masyarakat yang apatis, pasti kemarin kan kita sudah ibaratnya sudah menjadi alumni SKPP nih ceritanya. Sudah menjadi alumni SKPP berarti sudah menjadi tanggung jawab, salah satu tanggung jawab dari peserta SKPP untuk melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Karena apa? Ketika sosialisasi itu dilakukan secara berkelanjutan, maka itu akan mendistract pikiran masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengawasan tersebut. Mendistract pemikiran masyarakat. Oke, gini. Tapi dalam konteks mendistract ini butuh waktu loh. Iya. Jadi gini, kalau menurut saya nih, masyarakat yang apatis itu adalah masyarakat yang istilahnya penuh dengan kecewa sebenarnya. Baik dari sistem pemerintahannya, aturannya, regulasinya, dan yang lain-lainnya. Itu tidak menimbulkan atau keberpihakan kepada mereka. Makanya mereka bisa apatis. Nah, bagaimana sih teman-teman SKPP ini menyikapi atau bisa membuat dia kembali euforia bahwa
istilahnya apatis itu bukanlah sesuatu hal yang menguntungkan. Justru bisa merugikan pada dirinya dan sebagian masyarakat. Coba gimana? Nah, sebenarnya itu salah satu pendekatan secara khusus yang kita lakukan kepada para masyarakat. Karena apa? Ketika masyarakat awam misalkan, ketika mereka kurang pemahaman terkait kepemiluan tersebut, yang ibaratnya sudah mengalami kekecewaan atas pemimpin yang terdahulu, itu apa ya? Ibaratnya akan berpikir dua kali untuk melakukan pemilihan kemudian. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya masyarakat ini sangat penting loh dalam mengawal demokrasi, karena masyarakat di sini merupakan salah satu elemen yang paling penting. Karena siapa yang akan memilih pemimpin kalau misalkan masyarakatnya apatis. Dan itu akan berdampak pada periode-periode setelah pemimpin itu terpilih. Karena misalkan gini, ada dua pilihan pemimpin. Ketika misalkan pemimpin ini tidak dipilih, atau ibaratnya masyarakat tersebut apatis atau misalkan golput, nah siapapun yang terpilih dari pilihan pemimpin ini itu tetap akan berdampak pada masyarakat itu. Oh gitu. Tapi kalau pilihannya aku dan sama Yoga misalnya, kamu pilih mana, Din? Aduh, susah nih. Gitu susah berarti. Iya, termasuk apatis dong kamu ya kan? Kan gitu. Berarti kan ada kewajiban situ harus memilih di antara saya dan dia kan gitu loh. Berarti lewat jalur itu SKPP harus masuk, memberikan gitu. pemahaman positif A dan positif B. Oh gitu ya. Berarti Iya. kan gini ya, intinya yang tadi saya bilang tadi di awal bahwa ini mereka apatis ini karena ada kekecewaan Iya, kan. Jadi kekecewaan. berarti teman-teman SKPP ini akan menindaklanjuti dengan persuasif dan humanis lagi Iya. ya. Artinya gitu. Oke ya. Terus apakah regulasi sekarang yang Anda ketahui tentang penyelenggaraan pengawasan dan penindakan di Bawaslu cukup mendukung penyelenggaraan pemilu atau pemilihan, ataukah ada hal yang harus dirubah atau diberikan masukan terkait dengan regulasi-regulasi yang ada sudah di Bawaslu? Terkait regulasi baik itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Perbawaslu, sebenarnya terkait pasal per pasalnya itu sudah sesuai sebenarnya. Nah, cuman kembali lagi bagaimana kita mengimplementasikan regulasi tersebut. Kalau penyelenggara pasti sudah mengimplementasikan, menyampingkan undang-undang itu pasti nggak Iya. boleh, Iya. ya kan? Tapi harus menjalankan undang-undang apapun isinya. Iya. Cuma apakah nanti pada saat pelaksanaannya ini kadang ada bertentangan loh, misalnya di penyelenggaraan teknis gitu kan, kadang ada memang pertentangan. Nah di situ sebenarnya yang menjadi tantangan Bawaslu sendiri, Din. Jadi untuk kepada regulasi-regulasi yang akan dicanangkan nanti, misalnya gini, untuk tahun 2024 ini kan banyak nanti Iya. ya, banyak nanti istilahnya sudah rumor-rumornya sudah masuk sekali dari sekarang, sudah terasa sih euforia. Udah mulai panas ya, Pak. Nah, udah mulai euforianya sudah mulai sih sebenarnya, meskipun kita nggak tahu Iya. nanti bagaimana gitu. Oke. Setujukah Anda money politik sudah menjadi budaya pesta demokrasi? Berikan saya alasannya. Kalau untuk money politik ya, Sudah berbudaya menjadi. sudah kalau menurut saya Heeh. itu sudah menjadi salah satu dugaan pelanggaran yang setiap tahunnya pasti terjadi. Nggak setuju nggak dulu? Setuju. Setuju dulu gini. Setuju. Setujunya gini. Money politik pada pesta demokrasi itu sudah membudaya. Setujukah kamu? Setuju. 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 Berarti kamu setuju money politik itu? Kalau terkait masalah money politiknya saya tidak setuju. Heeh. Cuman kalau terkait pelanggaran yang sering terjadi terkait masalah money politik, Heeh. saya setuju untuk adanya pelanggaran itu, karena memang sering terjadi kan setiap kepemiluan. Berarti berbudaya kan Iya. ya, sudah mengakar ya. Jadi gini, saya mau tanya lagi sama kamu terkait dengan money politik. Ini seru sebenarnya. Kalau kita membahas money politik sebenarnya nggak ada habisnya ya. Pasti solusi pasti ada, cuma dalam solusi itu pasti ada juga istilahnya yang tersampingkan terkait dengan sosial. Menurut kamu, menurut Dini sendiri, apa sih yang membuat masyarakat itu sehingga menerima? Padahal nih ya, kita tidak berbicara orang yang awam, tapi masyarakat yang awam. Tapi padahal mereka ini sudah mengetahui aturan bahwa ini salah. Iya. Gitu kan? Ini salah. Coba apa sih alasan utamanya masyarakat ini mau menerima money politik itu? Terkait money politik sebenarnya agak ini ya. Kalau terkait money politik, berbicara masalah money politik sebenarnya
itu kembali kepada masyarakatnya. Karena apa? Setiap ibaratnya setiap calon pemimpin atau tim tim Sukses. tim sukses Heeh. pasti akan melakukan segala cara untuk memenangkan calonnya. Mendapatkan suara gitu Iya, ya. mendapatkan Nah, cuma suara. maksud saya gini, alasan utamanya masyarakat itu menerima tuh apa sih sebenarnya? Mungkin karena faktor ekonomi dari masyarakat itu. Faktor ekonomi. Berarti gini, kalau berbicara faktor ekonomi berarti ada kesejahteraan masyarakat yang belum terpenuhi secara seluruhnya. Kan gitu. Berarti ingat ya teman-teman ya yang di luaran sana bahwa pilihlah pemimpin yang mendukung kebijakan-kebijakan kalian atau kebijakan dari pemerintah kan gitu ya. Iya. Istilahnya jadi ada kesejahteraan yang disampaikan langsung kepada masyarakat karena dari rakyat untuk rakyat kan? Iya. Ya gitu Dari ya. rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itu harusnya Untuk- begitu ya. iya. Jadi pola pikir pemimpin yang akan dipilih harusnya begitu Iya. kan ya? Iya. Gitu. Karena pemimpin berdiri untuk siapa sih? Ya untuk rakyat. Oh gitu ya. Agak rumit juga kalau sudah berbicara alasan utamanya adalah ekonomi, sosial dan yang lain-lain. Nah, itu cuma kan gini, kita minta kesadaran masyarakat aja. Tapi nah itu tugas utamanya teman-teman dan kami juga di Bawaslu tugas utamanya tapi didampingi oleh teman-teman SKPP. SKPP. Artinya untuk mengedukasi masyarakat bahwa pemberian materi atau yang lain yang bisa menguntungkan si peserta itu adalah salah. Gitu ya? Iya, Bang. Oke. Coba bagaimana mengubah pola pikir masyarakat atau peserta pemilu bahwa money politik itu salah. Gimana caranya? Dari caranya sendiri teman-teman SKPP ya mengubah mindset tersebut bahwa money politik itu benar-benar salah dan tidak diharuskan kan gitu karena ada undang-undang yang melarangnya. Coba gimana kalau dari Dini? Kalau terkait masalah itu, cara peserta SKPP ya kembali lagi sebenarnya. Pertama, melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada para masyarakat. Kemudian yang kedua, ini kita sertakan loh data ketika misalkan pelanggaran atau dugaan money politik itu. Nah, datanya seperti apa? Kita lihat fakta yang terjadi. Orang-orang yang sudah diberikan money politik itu pasti akan berdampak buruk terhadap jalannya roda demokrasi ke depan. Nah, kemudian yang ketiga, cara kami dari peserta SKPP yang harus selalu melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Itu sih, Bang. Pendekatan persuasif ya. Jadi gimana nantinya ya? Jadi kita gini. Selain daripada itu sebenarnya banyak sih tantangannya Bawaslu sendiri tanpa didampingi oleh teman-teman ya. Apalagi dari masyarakat sipil yang lain-lainnya itu sebenarnya banyak sekali. Jadi terkait money politik, jadi teman-teman SKPP itu sudah, saya ini mengevaluasi sedikit ya. Berarti teman-teman sekarang ini sudah akan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat gitu kan terkait pentingnya pengawasan partisipatif itu seperti apa, partisipasi menjadi partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu itu juga gimana gitu kan. Terus kalau misalnya ditemukan adanya dugaan pelanggaran di masyarakat nih atau di mana aja gitu kan di masyarakat pada saat penyelenggaraan pemilu atau pemilihan, gimana cara teman-teman memberikan informasi edukasi terhadap dugaan pelanggaran atau tata cara melaporkan tuh gimana? Tata cara melaporkan dikarenakan kita sekarang sudah menjadi kaum milenial yang ibaratnya semuanya sudah serba online, internet jadi, gitu ya. Internet. Jadi dari Bawaslu sendiri sebenarnya sudah menyiapkan satu aplikasi yang namanya aplikasi Gowaslu. Gowaslu. Nah, iya, Gowaslu. Jadi aplikasi tersebut dikhususkan kepada para masyarakat yang ingin melaporkan suatu dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Berarti di dalamnya itu termasuk data diri pelapor, yang terlapor, buktinya dan yang lain-lainnya ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ketika sudah dilaporkan melalui Gowaslu, para masyarakat juga bisa melaporkan melalui Bawaslu kabupaten kota atau melalui TPS terdekat dari pada saat pemilu tersebut. Pada saat penyelenggaraan penyelenggaraan ya. Iya. Jadi gini, berarti dari bisa selain dari aplikasi dilaporkan ya kan bisa juga langsung datang ke Bawaslu. Baik tingkatan kabupaten kota
sampai ke pusat. Dari tingkat kabupaten kota yang ke bawahnya, Iya, ke bawahnya jadi kabupaten kota, kemudian kecamatan, kecamatan dan kelurahan. Semuanya kan ada tingkatan pengawasnya ya, sampai di tingkat TPS. Gitu ya. Jadi ada beberapa banyak alternatif. Istilahnya kan banyak alternatif masyarakat bisa melaporkan dugaan pelanggaran pemilu atau dugaan-dugaan yang istilahnya diduga itu telah melanggar, ya kan? Oke. Di ini selama kamu ngikutin hal di tingkat dasar sampai tingkat menengah, ini ada bahan baca bukuan ya, Sekolah Kadar Pengawas Pemilu Partisipatif. Nah, hal yang menarik saya ini adalah, oh iya, kamu juga ikutan ya, dari sebuah kelompok disabilitas ya? Relawan disabilitas. Apa itu di relawan disabilitas itu gimana maksudnya? Jadi kami saya sebagai salah satu relawan dari perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia itu sebagai relawan. Karena kemarin sempat kami membuat suatu rancangan aksi daerah sebenarnya terkait masalah disabilitas tersebut. Nah, terkait masalah ini keterwakilan disabilitas atau gimana ini, Pak? Ya, keterwakilan disabilitas gini. Jadi kadang ya teman-teman disabilitas itu tidak dilihat secara sepenuhnya. Artinya gini, dia punya hak pilih sebenarnya. Baik teman-teman yang orang dengan gangguan jiwa maupun yang disabilitas lainnya dengan yang lainnya gitu kan ya. Cuma apakah nanti di sini kalau saya lihat di buku sekolah kadar buku sekolah kadar pengawasan partisipatif ini benar sih sebenarnya. Dasar hukum istilahnya ada di pasal 2 ayat 1 tentang perlindungannya ya, hak dan kewajiban haknya dia lah ya. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 45, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang setiap orang bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu. Ya kan? Terus di pasal 28H ayat 2 setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Nah itu. Jadi kalau melihat daripada teman-teman disabilitas ini, istilahnya kan mempunyai hak juga ya. Gitu. Tingkat partisipasinya pada saat pemilu-pemilu sebelumnya atau pemilihan sebelumnya itu masih kurang loh, Din. Itu gimana kamu menanggapinya? Kalau terkait masalah keterlibatan atau keterwakilan penyandang disabilitas ini kita harus cari dulu nih. Kalau di Indonesia sendiri ada yang namanya asas equality before the law. Yang asas mana equality before the law ya. Ya. Terus semua sama di mata hukum. Berarti ketika kita ingin menyinkronkan dengan penyandang disabilitas seperti yang Abang sampaikan tadi bahwasanya disabilitas di sini harus kita hindarkan dari suatu proses diskriminasi. Ya. Nah, itu yang paling penting karena apa? Disabilitas di sini sebenarnya kan terbagi-bagi tuh. Ada yang disabilitas sensorik, ada mental, ada fisik. Nah, disabilitas yang seperti apa di sini partisipasinya adalah disabilitas yang ibaratnya sudah yang masih cakap hukum. Masih cakap hukum artinya gini. Artinya masih cakap hukum itu dia masih mengerti lah ya. Masih mengerti mana baik dan buruk, kemudian akal sehatnya masih dapat kita jangkau. Nah, itu seharusnya menjadi suatu masyarakat yang harus dilibatkan itu loh. Nah, terkait masalah disabilitas mereka kan juga mempunyai hak ya. Iya, hak yang sama. Ya? Iya, hak pilih. Nah, kalau misalkan ada disabilitas yang ibaratnya sudah memiliki keterbelakangan mental, nah itu harusnya mendapatkan pendampingan secara khusus. Oh gitu ya? Iya. Oke, Din. Jadi terkait disabilitas tadi ya. Jadi ada beberapa hal istilahnya seharusnya dia tuh mempunyai hak pilih, Din. Seharusnya dia bisa mempunyai hak pilih tapi dia tidak masuk dalam hak pilih. Gitu kan? Pertama, itu teman-teman SKPP gimana nanti bisa menindaklanjutin ya bahwa teman-teman disabilitas ini orang yang masih cakap hukum dan yang lain-lain itu bisa menjadi penyelenggara ataupun istilahnya nggak usah jadi penyelenggara lah, paling tidak dia ikut berpartisipasi. Ikut berpartisipasi. Ya kan? Nah, cuma di dalam aturannya ini betul dikatakan itu bahwa disabilitas juga ikut. Cuma di sini ada lagi yang ber-EKTP. Nah, teman-teman di disabilitas itu ada yang tidak ber-EKTP. Sehingga haknya dia untuk memilih itu hilang. Itu gimana? Nah,
Kalau untuk menindaklanjuti terkait hal tersebut berarti nanti kita dari SKPP sendiri akan melakukan atau akan datang secara langsung ke tempat perkumpulan disabilitas tersebut. Karena apa? Ini menjadi suatu hal yang penting sebenarnya. Diskriminasi terhadap disabilitas ini kita tidak bisa remehkan karena dia juga menjadi salah satu pendorong pemilih untuk mengawal demokrasi. Saya punya datanya teman-teman dari dinas sosial ya. Itu sekitar 1.000 lebih lah teman-teman yang istilahnya dengan status disabilitas di sana. Jadi kalau ngelihat di daftar pemilih tetapnya saja itu kurang daripada itu. Jadi berarti kan ada hak yang dihilangkan. Iya. Kan gitulah, ada hak yang dihilangkan, cuma haknya memang ada, cuma artinya ada persyaratan lain. Tanda bukti sebagai Tanda bukti dirinya atau identitas dirinya yang itu gimana nantinya? Apakah teman-teman SKPP sendiri yang mencoba mengedukasinya bahwa harus bikin KTP atau gimana gitu? Mungkin itu menjadi salah satu masukan sih sebenarnya, Bang. Kalau untuk para disabilitas yang hanya memiliki eKTP. Nah, itu kami akan melakukan pendataan secara langsung sebenarnya. Gitu ya? Iya. Nah, ini juga tuh nanti takutnya nanti pada saat ini. Nah, ini tantangan sebenarnya, tantangan paling besarnya teman-teman SKPP ini adalah mudah-mudahan ya di pemilu 2024 nanti yang akan datang meskipun belum ditetapkan jadwal tahapan dan lain-lainnya, itu adalah terkait dengan virus atau pandemi yang saat ini kita masih ada ya kan, apakah nanti masih ada atau tidak di 2024, mudah-mudahan sudah nggak ada lagi gitu kan. Itulah menjadi tantangan terbesarnya sebenarnya ya, apalagi di teman-teman disabilitas yang kontak eratnya itu sangat dibatasin kan gitu. Nah itu jadi menjadi tantangan sendiri. Nah itu teman-teman dari SKPP menyikapi dengan pandemi versus pemilu 2024 gimana nanti itu? Terkait pandemi versus pemilu khususnya disabilitas ini kan sebenarnya agak sensitif sih sebenarnya kalau bicara masalah disabilitas karena kita harus apa ya? Mereka punya hak loh ya? Iya punya hak. Jadi menjadi apa ya? Salah satu elemen di sini sebenarnya karena dia harus menggunakan hak pilih tersebut. Gitu ya? Iya. Oke Din, jadi tadi sudah kita bahas ya dari awal sampai akhir gitu kan ya Din ya. Jadi sudah kamu bicara dengan SKPP terkait SKPP itu gimana, keseharianmu pada saat kamu dari tingkat dasar sampai tingkat menengah, materi yang kamu dapatkan dan terus kita implementasikan materi menjadi pertanyaan, terus implementasimu kepada masyarakat nanti seperti apa rekan-rekan SKPP. Terus gini, terakhir deh ya, terakhir nih, nggak usah banyak-banyak, ya kan terakhir nih. Jadi apa sih harapanmu, persiapanmu? Istilahnya kan teman-teman SKPP pada khususnya dan dirimu untuk pemilu 2024 dengan apa yang kamu sudah dapatkan di SKPP Bawaslu. Harapan saya terkait pemilu 2024 yang akan datang, saya ingin mengajak teman-teman semua, baik itu tokoh masyarakat ataupun masyarakat itu sekalipun, ayo kita awasi pemilu. Karena apa? Kita di sini sebagai kaum milenial, sebagai pengawal demokrasi, ketika bukan kita siapa lagi? Nah, salah satunya apa? Kita bisa melakukan pengawasan tersebut, kemudian jangan pernah takut untuk melaporkan. Nah, karena ketika kita takut, intimidasi yang terlalu menghantui kita, itu akan berdampak sebenarnya. Ketika kalau misalkan kita terlalu takut nih untuk melaporkan suatu kebenaran, itu yang paling penting. Artinya jangan takut akan kebenaran. Jangan takut. Ya kan? Nah, selain itu, kita pun dari SKPP sebenarnya sudah ada komunitas ini. Komunitas Resantif Kaltim. Resantif Kaltim. Oh sudah dibahas ya sebelumnya ya. Jadi saya nggak perlu bahas di sini ya Resantif itu ya. Tapi lebih kepada tujuan akhirnya nanti. Oke. Closing statementnya dong. Closing statement terkait harapan saya. Ayo kita awasi pemilu. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Begitu ya. Ada quotes nggak? Quotes-nya, setiap usaha yang kita lakukan akan menghasilkan sesuatu yang baik selama tujuannya baik. Sebagaimana saya yang ibaratnya sudah darah bugisnya kental, saya selalu memegang prinsip taruh ada taruh gaul.
konsistensi perkataan dan perbuatan. Oh gitu ya. Oh, mantap juga tuh peribahasa. Oke ya. Teman-teman, di akhir penghujung acara saya akan memberikan satu sedikit narasi bahwa terkait dengan kerelawanan teman-teman SKPP ini kan tidak berada di struktur Bawaslu, tapi menjadi media partner, menjadi kolaborasi partner Bawaslu untuk menegakkan demokrasi, ya kan? Oke, di buku Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif ada hal yang menarik. Pergeseran makna kerelawanan memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah era di mana manusia mampu berbuat kebaikan bersama tanpa pamrih udah berakhir? Apakah perilaku manusia yang dahulu kental dengan nilai-nilai kerelawanan dan kemanusiaan yang luhur seiring perjalanan zaman telah berganti dengan perilaku yang sepenuhnya dilandasi pola-pola transaksi? Pola-pola transaksi yang tak lepas dari upaya mencari keuntungan amat kentara dengan proses-proses pemilu, terutama apabila berkaitan dengan partai politik dan kandidat baik legislatif maupun di eksekutif, di mana seharusnya menampilkan sikap memegang teguh prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan. Karena hal tersebut merupakan amanat undang-undang yang menyatakan bahwa pemilu harus berlangsung secara jujur dan adil. Kerelawanan yang didasarkan tanpa pamrih akan menghasilkan pengawasan sepenuh hati. Upaya ini merupakan langkah menghentikan pelanggaran dan kecurangan. Pada sisi lain, merupakan langkah mulia untuk mengembalikan manusia pada fitrahnya yang sudah tercemar oleh materialisme dan hedonisme. Maka, kesuksesan kerelawanan yang sebenarnya perlu dimiliki oleh para relawan pengawas memiliki jiwa sosial, pengabdian kepada masyarakat yang tinggi. Oke Din, makasih ya atas kedatangannya. Betah nggak di Bawaslu Samarinda ini podcastnya? Betah dong, apalagi dengan hostnya yang... Oke, makasih atas kedatangannya. Jangan jerah-jerah ya datang ke sini ya. Kita akan kulik berbagai macam lagi isu-isu yang ada di luar sana terkait pemilu dan apapun itu terkait dengan hukum. Saya tunggu kedatanganmu lagi, oke? Oke, thank you ya. Makasih.